Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Itulah cahaya itu siapa? Akulah Yesus yang kau aniaya. Ya kan? Kenapa dianiaya? Yesus sudah terangkat. Pengikut-pengikutnya lah yang dipersekusi, yang dibunuh, sama dengan menganiaya Yesus. Ya kan? Jadi Paulus ini mendapat hidayah. Paham ya? Orang yang tadinya jahat. Yesus kan datang ke dunia itu mencari orang yang jahat, bukan mencari orang yang baik. Ya kan? Supaya orang yang jahat ini diperbaiki, dibina, ya, diberi pengampunan, pertobatan, ya, supaya dia menerima keselamatan. Karena Tuhan itu kasih. Jadi seperti itulah yang dialami oleh Paulus. Ya jahat nggak ditahu dia dari mana ini Paulus ini, orang tuanya siapa. Yang cuma tercatat di Alkitab dia itu adalah orang ahli Taurat, orang Farisi. Tidak dicatat orang tuanya siapa, tapi dia orang Yahudi. Benar, dia adalah jahat lah ya. Orang Yahudi yang jahat, militan. Ya ingin membunuh pengikut Yesus. Tapi Tuhan kasih hidayah, nggak ada salahnya lah. Ya kan, orang yang tadinya jahat, ya tiba-tiba Tuhan mengubah hidupnya, mengubah perilakunya. Lebih baik kita jadi mantan penjahat daripada mantan pendeta. Coba pilih mana? Ya kan? Lebih baik kita jadi mantan penjahat daripada mantan pendeta. Jadi itulah kisah yang dialami oleh Yesus. Di sini dicatat malahan di Kisah Para Rasul 9 ayat 15 sampai 16 dikatakan ya, Yesus langsung yang ini ya, yang mengangkat dia loh. Di sini dikatakan, pergilah, ini Yesus berkata kepada Ananias, salah satu muridnya, pergilah sebab dia adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. 16. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus dia tanggung oleh karena namaku. Ini perkataannya Yesus langsung, ini tinta merah loh. Ya. Jadi Yesus berkata kepada Ananias, pergilah temuilah orang ini. Tapi Ananias masih mengatakan, dia ini orang jahat, banyak membunuh murid-muridmu, pengikut-pengikutmu. Tapi Yesus mengatakan, pergilah, dia adalah alat pilihanku. Jadi yang mengutus langsung di sini adalah Yesus, ya, yang mengurapi dia untuk jadi penyampai firman sebagai rasul. Jadi tidak ada salahnya loh orang jahat itu jadi baik. Lebih kita jadi mantan penjahat daripada mantan pendeta atau pemuka agama. Ya, orang Farisi itu kan orang-orang ahli Taurat, orang-orang munafik. Yesus banyak nggak menyukai mengecam orang-orang Farisi karena mereka menjalankan kegiatan-kegiatan agama saja, tapi tidak melakukan. Jadi secara kegiatan ibadah dia berdoa di pinggir-pinggir jalan supaya kelihatan dia rohani, tapi ternyata hatinya tidak seperti itu. Jadi adalah alat pilihan yang dipilih oleh Yesus langsung. Ini ayatnya loh, bukan penafsiran. Sudah Pak Richard. Ya gitu, sementara gitu dulu. Silakan. Baik, sudah ya. Silakan Uni Rifa. Oke, terima kasih jawabannya. Tapi mohon maaf nih, lagi-lagi Anda tidak membahas tentang perkataan Yesus tidak mungkin tadi ya. Kalau kita bicara, saya tadi tidak potong loh Anda loh. Ya. Saya tidak motong. Teman-teman perhatikan ya. Kalau ada orang buruk sifatnya berubah taubat itu tidak masalah. Tapi ada orang buruk berubah taubat mengaku dipilih Tuhan menjadi penyampai wahyu Tuhan, ini yang harus dihati-hatikan. Karena bicara tentang penyesat adalah orang yang memberikan ajaran. Penyesat itu adalah pengajar sesat. Penyesat, dia yang mengajarkan ajaran sesat. Kalau orang jahat berubah tobat itu tidak masalah, belum tentu dia jadi pengajar, nggak masalah. Di Islam pun ada orang-orang jahat itu yang bertobat, tapi bukan jadi langsung ustadz. Dia nggak ada langsung jadi ustadz. Penjahat tiba-tiba tobat kok langsung jadi ustadz. Nah, tiba-tiba ada penjahat langsung jadi rasul. Padahal Yesus berkali-kali bilang, hati-hati dengan kemunafikan orang Farisi, hati-hati dengan serigala berbulu domba. Sudah jelas-jelas orang ini pasti menyamar pura-pura jadi pengikutnya Yesus, lalu mengajarkan katanya ajaran Yesus, padahal bukan ajaran Yesus dan ajaran para nabi.
Orang ini Yesus katakan, tidak mungkin pohon buruk berubah jadi berbuah baik. Itu Yesus yang bilang. Anda tidak membahas tentang tidak mungkin tadi. Bahkan ayat tidak mungkin itu adalah ayat Bible yang adalah perkataan Yesus sendiri. Ya, itu. Nah, lanjut. Perkara nabi palsu. Teman-teman perhatikan ya, nih perhatikan. Ada ayat yang mengindikasikan dalam kitabnya umat Kristen bahwa yang ditemui Paulus adalah iblis. Kenapa saya katakan begitu? Karena dalam 2 Korintus pasal 11 nomor 14, hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi kalau ada yang mengaku terang ketemu Paulus, ya bisa jadi iblis. Kenapa? Karena ternyata iblis bisa berubah menjadi malaikat terang. Kenapa ini bisa indikatornya Paulus bertemu dengan iblis? Pertama adalah Yesus selalu datang dengan tubuh manusia. Datang ke dunia sebagai manusia. Perhatikan teman-teman. Dia dinubuatkan sebagai manusia, datang sebagai manusia, mati sebagai manusia, konon katanya bangkit sebagai manusia, dan naik ke surga sebagai manusia. Bahkan dia mengatakan akan turun kedua kali dalam bentuk wujud manusia. Siapa yang bilang? Dia sendiri. Yesus sendiri. Datanya mana? Saya tunjukkan teman-teman. Jadi kalau ada yang sok-sok ngaku ketemu Yesus dalam bentuk roh, bisa jadi iblis. Kenapa? Yesus selalu datang sebagai anak manusia. Yang namanya anak manusia emang roh. Anak manusia itu ya punya daging. Ya. Dan kita cari datanya dulu. Ya. Perhatikan teman-teman. Pertama, dalam kitab Lukas, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Anak manusia, bukan roh, anak manusia. Yang kedua, bentar ya. Anak manusia. Nah, Lukas pasal 70 nomor 30. Demikian halnya kelak pada hari di mana anak manusia. Ketika Yesus mengatakan dia datang ke dunia pertama kali sebagai anak manusia, dia naik ke surga sebagai anak manusia, duduk di samping Bapa sebagai anak manusia, turun ke dunia dalam Lukas pasal 17 nomor 30. Demikian halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya tetap sebagai anak manusia. Tiba-tiba ada yang mengklaim dan mengaku bertemu, konon katanya Yesus, ternyata bentuknya bukan manusia. Maka indikasi itu iblis ada datanya. Apa? Dalam kitab Korintus pasal 11 nomor 14. Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi kuat dugaan makhluk yang ditemui oleh Paulus itu bisa jadi iblis, karena Yesus itu adalah anak manusia. Kedua, adanya makhluk yang bertemu di Pulau Patmos oleh Yohanes juga bisa jadi iblis. Kenapa? Karena dia mengaku bintang fajar atau Lucifer. Ya, Pak Esrasolu sudah mengatakan bahwa ini merujuk kepada iblis atau Lucifer. Nah, Yesus mengaku sebagai pembawa terang, ada dalilnya. Masalahnya yang ditemui oleh Yohanes itu apakah anak manusia? Ini mengherankan ketika Yesus mengklaim bahwa dia anak manusia, tapi ada yang mengaku ketemu, cuman bentuk cahaya saja suaranya. Di satu ayat dalam Kisah Para Rasul pasal ke-22 dikatakan ada yang mendengar tapi tak melihat. Di Kisah Para Rasul pasal ke-9 dikatakan ada yang melihat tapi tak mendengar. Yesus naik ke surga berkata sebelum naik ke surga, jikalau ada yang mengatakan bertemu Mesias di padang gurun, jangan kau percaya. Tiba-tiba Paulus mengatakan bertemu Yesus di padang gurun, hendak ke Damsyik. Kalau ada yang mengatakan hendak berkata bertemu Yesus Mesias di dalam bilik, jangan kau percaya. Tiba-tiba percaya kalau Paulus bertemu dengan Yesus di bilik penjara. Inilah indikasi yang ditemui Paulus adalah iblis. Terima kasih. Baik. Sudah nih? Ini 3 menit atau 5 menit nih? Baik. Bapak tadi juga kelewatan, Pak. Jadi saya serikan. Oh iya. Oke ya. Baik.
Jadi saya Oke, pecah. Bapak Richard silakan dimulai dari sekarang. Jadi gini Uni Rifa ya. Aku sampai buka kacamata nih. Oh, bagus, Pak. Silakan, Pak. Jadi gini, sumber informasi, sumber keimanan tertinggi ya, keimanan tertinggi orang Kristen adalah Alkitab, ya kan? Apa yang tertulis di Alkitab ya seperti itu, ya kan? Data yang saya tampilkan tadi itu jelas tertulis di Kisah Para Rasul 9 ayat 15 sampai 16. Judul perikopnya di sini justru tertulis Saulus atau Paulus bertobat. Ini nggak butuh penafsiran lagi nih. Sedangkan yang disampaikan Uni Rifa tadi itu semuanya itu penafsiran. Jelas dikatakan di sini di ayat Kisah Para Rasul 9 di ayat 15, Yesus menyuruh Ananias, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihanku, ya, untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendirinya akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung karena namaku. Itu huruf besar, namaku. Ini perkataan Yesus, tidak pakai penafsiran ini. Yang Uni Rifa tadi itu masih menafsir-nafsirkan, ambil di ayat Korintus, itu penafsiran semua. Ini secara letter-let. Alkitab, ya di Al-Quran juga ya, ada yang tertulis tanpa penafsiran, itu secara letter-let, secara harfiah arti sebenarnya. Ada juga yang membutuhkan penafsiran, ya, sesuai dengan konteks, supaya bisa kita memahami maknanya. Tapi ini memang secara letter-let ini, tanpa penafsiran. Ini secara harfiah dikatakan, Yesus berkata, pergilah, orang ini alat pilihanku. Ini ayat Alkitab, tidak perlu pakai penafsiran. Uni Rifa semua ambil di perjanjian lama itu masih penafsiran semua. Kalau dikatakan ya buah tidak jatuh dari pohonnya, betul ada ayatnya di situ. Tapi ini Yesus yang memerintahkan langsung, perkataan Yesus dengan tinta merah. Dikatakan di situ, kalau tinta merah ya perkataan Yesus langsung. Ya kan? Jadi Alkitab Surah apa itu? Di kitab apa? Di Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Kisah Para Rasul itu kan tulisan Paulus, Pak. Oh bukan. Salah. Siapa yang menulis Kisah Para Rasul? Lukas. Kisah Para Rasul itu tunggu ya. Kalau bukan Markus, Lukas. Ya. Bukan Dan Paulus. kesaksian yang ditulis oleh siapa penulisnya? Markus. Coba datanya dulu, Pak. Itu, Dan coba tunjukkan bahwa Kisah Para Rasul itu adalah hasil karya murid-murid Yesus. Silakan. Justru Kisah Para Rasul itu lebih banyak adalah kesaksian tentang Paulus, tentang dirinya sendiri. Jadi kalau dia yang ngaku sendiri, ya itu pengakuan dia. bukan. Dan lagi pula si Ananias, siapa sih Pak Ananias? Ya, kalau Oke, baik. Terus ya Sebentar. kepada Filipi itu Pak Richard, bukan tulisan. sebentar. Terus. Gimana? Uni, kita diskusi dengan Pak Richard 14 menit lagi. Uni silakan tiktokan. Sebelum Uni mulai, teman-teman, kita serempak untuk live-nya naikkan menjadi 607k, teman-teman. 670k serempak, teman-teman. Dimulai dari sekarang. Serempak ya. Oke. Udah ya. 70k lagi. Oke, dilanjut Uni, silakan. Serempak, Oke, teman-teman, perhatikan ya. Apa yang dikutip oleh Bapak Richard tadi adalah Kisah Para Rasul, bukan tulisan murid-murid Yesus. Andai pun bersandar kepada tulisan murid Yesus, masih pun harus dikritisi. Kenapa? Karena apakah betul itu murid Yesus yang tulis, masih dalam ranah debatable, antara internal Kristen pun masih berdebat. Nah, teman-teman perhatikan ya. Kalau kita bicara pengakuan Paulus, dia bertemu dengan Yesus ketika hendak ke Damsik, ini adalah informasi yang datang dari Paulus dengan dua kesaksian yang berbeda. Kalau ini adalah kesaksian yang penting, seharusnya Paulus tidak main-main dengan kesaksian ini. Tapi perhatikan teman-teman, bahwa Paulus ketika menceritakan tentang pertemuannya dengan Yesus pun itu berbeda-beda. Nah, contoh saya tunjukkan ya. Bahkan itu kesaksian dia sendiri loh. Bentar. Nah,
Dalam Oke, sebelumnya saya bacakan dulu nubuatan bahwa ada yang mengaku bertemu Yesus di padang gurun dan di bilik, jangan dipercaya. Itu dalam Matius pasal 24 nomor 23 ya. Pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan bermukjizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Bahkan murid-murid Yesus pun bisa disesatkan. Bayangkan teman-teman, dalam kitabnya orang Kristen yang dikatakan menghakimi Bani Israel itu ke-12 murid Yesus. Pertanyaannya, Paulus di mana di surga? Kenapa dia tidak disebutkan di surga? Nah itu, padahal dia mengklaim bahwa dia akan menghakimi malaikat di surga. Ah, lucu ini. Paulus tidak pernah dijumpai Yesus. Justru ketika Yesus naik ke surga yang sudah mengatakan hati-hati dengan penyesat, hati-hati dengan lagi Farisi, hati-hati dengan yang aku bertemu Mesias. Justru dia malah mengatakan bertemu dengan Mesias dalam rupa yang bukan manusia. Nah itu ya. Lanjut teman-teman. Saya akan menjelaskan ada dua teman-teman ya. Ntar ya, kita ambil dua data ya. Pertama saya akan tunjukkan kisah para rasul. Sorry. Pasal 22 ya. Ini. Sorry teman-teman ya, saya buka data agak lama sedikit. Kisah para rasul pasal ke-22 nomor ini. Nah, ini dia. Kisah para rasul pasal ke-22 nomor 9. Silakan Pak Richard dibuka. Silakan dibuka sendiri. Para Rasul 22. Kisah para rasul 22. pasal 22 nomor 9. Bentar. Lalu setelah itu buka Kisah para rasul pasal 9 nomor 7. Kisah para Rasul 9. Iya, buka dua ayat itu. Sebentar ya. 9 nomor 7. Ya. Oke. Gimana? Kisah para rasul yang satu lagi sudah dibuka dua-duanya. Kisah para rasul pasal 9 nomor 7. Baca. Oh, ini Rifa apa saya? Ini Rifa. Anda buka, saya buka. Jadi biar kita saya tidak berdusta gitu, tidak dituduh berdusta gitu. Jadi ketika saya baca, Anda tahu yang saya baca itu benar, bukan dusta. Oke, kita bacakan teman-teman. Dalam Kisah para rasul pasal ke-22 nomor 9. Ini pengakuan dia sendiri loh. Masa kalau saya ketemu sama Tuhan gitu ya, ketemu sama sosok penting, tokoh yang sangat penting, masa saya bisa salah-salah kesaksiannya? Dalam Kisah para rasul pasal ke-22 nomor 9, dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Kata Paulus, orang yang bersama mereka itu melihat cahaya tapi tidak dengar suara, melihat tapi tak dengar. Ingat, melihat tapi tak dengar. Tapi dalam Kisah para rasul pasal ke-9 nomor 7, maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang pun juga. Di sini justru mendengar tapi tak melihat apapun. Di dalam Kisah para rasul pasal 22 nomor 9, dia melihat tapi tak mendengar. Tapi di ayat ini kok mendengar tak melihat. Mana yang betul, mana yang dusta, atau dusta dua-duanya, Pak? Oke, saya jawab ya. Silakan. Ya, oke. Jadi gini, betul. Bagus pertanyaan ini Rifa. Hanya ya itulah, karena saya dipenuhi Roh Kudus, saya bisa jawab ini. Karena Rifa kan dipenuhi Roh Kudus. mengimani. Jadi penafsirannya pasti secara letter-let. Dan memang secara letter-let begitu. Ya. Nah, sekarang gini. Kalau di Kisah para Rasul 22 ayat 9, mereka menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara yang berkata kepada aku tidak didengar. Jadi di Kisah para Rasul 22 itu dia melihat cahaya tapi tidak mendengar suara. Betul ya? Tidak mendengar suara. Dia melihat cahaya tapi tidak mendengar suara. Kemudian di Kisah para Rasul 9
dia mendengar suara tapi tidak melihat cahaya. Betul nih Riva? Betul ya? Di sini dikatakan di situ teman-temannya, tunggu ya, ayat berapa tadi? 7 ya kalau nggak salah ya. 9 ayat 7. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan karena mereka mendengar suara tapi tidak melihat. Terbalik ya dengan yang tadi, dia cahaya tapi tidak mendengar. Sekarang ini mendengar di ayat ini tapi tidak melihat cahaya. Betul ya? Tapi jangan salah. Ini Paulus ini bersama dengan teman-temannya. Di situ kan dengan termangu-mangulah teman-temannya. Berarti teman-teman itu lebih dari 1 orang. Betul ya? Bisa 5 orang, bisa 6 orang, ya kan? Karena dikatakan teman-teman, berarti bentuk jamak. Ya kan? Kecuali kalau Paulus itu temannya di situ cuma 1 orang. Jadi tunggal. Jadi Paulus dengan temannya, ya, temannya itu cuma 1 orang, itu tunggal. Ya, Paulus sendiri, temannya sendiri. Tapi di sini dikatakan termangu-mangulah teman-temannya, berarti lebih dari 1 orang, bentuknya jamak. Jadi pengertiannya gini, Uniriva ya. Kalau di ayat 9, Pak Richard, dipersingkas tegas dan jelas, Pak. Oke, jadi dipersingkat Karena gini. waktu kita mungkin sedikit. Oke, jadi di sini karena dikatakan teman-temannya berarti lebih dari 1, bentuk jamak. Jadi di antara teman-temannya Paulus ada yang melihat cahaya, ya, ada 1 yang melihat cahaya tapi tidak mendengar suara. Sedangkan temannya yang 1 lagi mendengar suara tapi tidak melihat cahaya. Terbalik kan? Jadi karena dikatakan di sini teman-temannya lebih dari 1, bisa 5, bisa 6, ada sebagian yang melihat cahaya tapi tidak mendengar, ya, tidak mendengar, tetapi teman yang lain mendengar tapi tidak melihat cahaya. Jadi terbaliknya. Gitu nih Riva jawabannya. Karena di sini dia bentuknya jamak, bukan muridnya Yesus itu 1 orang. Oke, baik. 2 orang. Jadi ada yang melihat cahaya tapi tidak mendengar. Ada juga sebagian yang mendengar cahaya tapi tidak melihat mendengar suara tapi tidak melihat cahaya. Oke? Baik. Gitu. Silakan Uni Riva. Ya, satu saja pertanyaan terakhir terkait teman-teman Yesus. Coba sebutkan 1 nama teman Paulus yang mengaku pernah mengiringi Paulus ketika bertemu Tuhan. Silakan. Temannya Paulus. Gini nih Riva, ya kan? Alkitab adalah sumber kebenaran tertinggi kami sebagai umat Kristen. Apa yang tertulis di Alkitab, ya itulah. Kalau tidak ada yang tertulis, saya tidak mau menambahi, mengarang-arang. Oke, ya sudah, kalau gitu tidak ada jawaban. Gini. Kenapa saya penting mempertanyakan ini? Karena Anda sedang menjelaskan apa yang dirasakan oleh orang yang tidak pernah ada namanya dalam kitab Anda. Anda sedang menjelaskan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang menyertai Paulus, sementara yang menyertai Paulus tidak termaktub dalam kitab Anda, baik nama, keterangan tentang mereka, kesaksian tentang mereka, tidak ada dalam kitab Anda. Lalu Anda berani-beraninya menjelaskan sesuatu yang tidak ada dalam kitab Anda. Inilah sangat lucunya terkadang teman-teman. Umat Kristiani saking hebatnya punya Roh Kudus bisa menjelaskan sesuatu yang tidak dijelaskan dalam Bible. Tidak ada penjelasan sedemikian itu bahwa temannya Paulus separuh melihat, separuh mendengar, separuh melihat, separuh mendengar. Tidak seperti itu. Tertulisnya adalah, perhatikan ayatnya teman-teman. Ini gunanya kita supaya jujur kalau diskusi ya. Dengar teman-teman, dalam Kisah Para Rasul pasal 9, maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan. Gak ada separuh lihat, separuh enggak ada. Tiba-tiba ada orang Kristen di abad 2024 menjelaskan apa-apa yang dilihat dan apa-apa yang didengar oleh orang yang bersama dengan Paulus, sementara orang-orang itu satu pun namanya tidak ada dalam Bible dan tidak pernah bersaksi tentang melihat Paulus bertemu dengan Yesus. Hebatnya Pak Richard, betul-betul luar biasa punya Roh Kudus ya. Inilah kehebatan mereka ketika mereka bilang, kami nggak bisa jelaskan sesuatu yang tidak ada di Bible, padahal dari tadi dia menjelaskan sesuatu yang tidak tertulis dalam Bible ya. Oke,
Untuk membuktikan bahwa nabi palsu menurut Yesus adalah Paulus, ada baiknya saya menunjukkan bukti-bukti otentik dalam Bible. Pertama adalah nubuatan. Saya akan bacakan beberapa nubuatan yang dipenuhi oleh Paulus. Ini terakhir dari saya. Silakan Anda nanti juga terakhir tanggapi. Nah, karena saya juga ingin mengikuti host, karena nanti kita akan bergantian dengan yang lain. Perhatikan teman-teman ya, nubuatannya. Yang pertama adalah nubuat bahwa nabi palsu, orang penyesat atau orang yang ular beludak itu adalah kaum Farisi. Dalam Matius pasal 23 nomor 15, celakalah kamu. Nah, gini. Tiba-tiba Paulus dipilih. Yesus mengutuk orang Farisi, tiba-tiba Paulus mengajukan diri sebagai rasulnya Yesus ketika Yesus sudah ke surga. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat. Siapa itu? Paulus, dia ahli Taurat. Dan orang-orang Farisi. Siapa itu? Paulus. Yesus, ketika Paulus masih hidup sejaman dengan Yesus, kalau memang dia dipilih sejak dalam kandungan menurut pengakuan Paulus, kenapa Yesus mengutuk Farisi dan ahli Taurat, padahal dia tahu bahwa di antara Farisi dan ahli Taurat ini akan ada calon rasulnya? Sementara Paulus dikutuk karena dia Farisi dan ahli Taurat dalam Matius 23:15. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, hai orang-orang munafik. Yesus hidup saja, Yesus sudah katakan ini orang munafik. Apalagi ketika dia pergi ke surga, tiba-tiba ngaku dipilih sama dia, yang wujudnya bukan lagi manusia. Apa kata Pak Yesus? Sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Pendiri Kristen adalah Paulus yang berkeliling menyeberangi lautan mengajarkan Kristen mempertaubatkan satu orang. Paulus. Kalau Paulus hanya berani mengutuk Yesus karena mati di tiang salib, membatalkan hukum Taurat, tetapi Kristen bahkan lebih mengerikan menikmati kematian Yesus. Kalau Farisi seperti Paulus menginginkan kematian Yesus, tapi orang Kristen justru menikmati kematian Yesus. Makanya Yesus katakan lebih kejam, lebih keji kalian daripada penyesat itu sendiri. Dengar teman-teman, apa kata Pak Yesus lagi? Dan dia menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Paulus sekeji-kejinya dia membatalkan hukum Taurat, tidak pernah mengatakan Tuhan itu Tritunggal. Giliran di hasil konsili 325 muncul paham Yesus setara dengan Allah Bapa. Betullah terpenuhi nubuatan Matius 23 nomor 15. Penggenapannya di mana? Kisah Para Rasul pasal 23 nomor 6. Dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk orang Farisi, ia berseru dalam mahkamah agama, katanya, hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan di mahkamah ini karena aku mengharapkan kebangkitan orang mati, kata Paulus. Lalu nubuatan dalam Matius pasal ke-7 nomor 15 nomor 21. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Justru blundernya Paulus, dia mengaku keturunan Benyamin. Penggenapannya dalam kitab Kejadian pasal 49 nomor 27. Ketika dia mengaku suku Benyamin, ternyata Benyamin dinubuatkan adalah serigala. Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi ia memakan mangsanya, pada waktu petang ia membagi-bagi rampasannya. Kalau betul Paulus dari keturunan Benyamin, maka fix dia adalah serigala yang mengaku domba tersebut. Roma pasal 11 nomor 1. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak, karena aku sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham dari suku Benyamin. Siapakah yang tadinya serigala dan berubah jadi domba? Tentu adalah orang yang betul secara keturunan serigala dan memang kelakuannya seperti serigala, lalu berubah menjadi pengikut Yesus konon katanya, tapi mengajarkan ajaran yang tidak pernah diajarkan Yesus, yaitu apa? Mengajarkan mengutuk kitab Torah, sedangkan Yesus sendiri memuliakan hukum Torah. Penggenapan 1 Korintus 9 nomor 20. Demikianlah, ini penipuan yang dilakukan oleh Paulus. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Licik sekali bukan? Ketika ketemu ahli Taurat, saya ini ahli Taurat loh, padahal dia tidak hidup dalam hukum Taurat.
Saya Yahudi loh, padahal dia bukan Yahudi. Ini ajaran serigala berbulu domba, di mana dia menyamar untuk mentobatkan orang-orang yang ingin dia tobatkan, mengikuti ajaran agamanya sesuai dengan nubuatan yang disampaikan oleh Yesus, karena pohon yang buruk tidak mungkin berubah membuahkan hasil kebaikan. Lanjut. Dan nabi palsu ini menyesatkan manusia dengan menggunakan nama Yesus. Nabi Muhammad tidak pernah bawa-bawa nama Yesus. Nabi Muhammad tidak pernah mengatakan Yesus itu Tuhan, Mesias itu Tuhan. Nggak pernah. Nabi Muhammad hanya mengatakan Isa Al-Masih adalah putra Maryam yang adalah nabi. Nggak pernah bawa-bawa Nabi Isa memberikan ajaran kepada kami umat Islam. Lanjut, siapa nabi palsu yang membawa nama Yesus untuk menyesatkan umat? Jawab Yesus dalam Matius 24 nomor 4-5. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dengan mengaku diurapi Roh Kudus, dengan mengaku Roh Allah dalam dirinya, dengan mengaku sebagai Bapa. Padahal Yesus katakan jangan memanggil Bapa di dunia ini ya, karena Bapamu cuma satu. Maka Paulus mengatakan akulah yang jadi Bapamu karena Injil yang kuberitakan. Dengan mengaku dia diurapi oleh Roh Kudus, karena Mesias artinya diurapi, Paulus mengaku sebagai Mesias, bahkan lebih tinggi jabatannya, mengaku sebagai Bapa. Dia berkata, karena Injil yang kuberitakan aku jadi bapakmu. Padahal kata Yesus, jangan panggil Bapa di bumi ini, karena Bapakmu hanya satu. Lalu penggenapan Paulus mengaku Bapa dalam 1 Korintus pasal keempat nomor 15. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak Bapa. Paulus menafikan 12 murid Yesus, ya. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi Bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu, kata Paulus, turutilah teladanku, kata Paulus. Apa teladan Paulus? Apa teladan Paulus? Membenarkan dusta. Di mana dalilnya? Perhatikan teman-teman. Kalau karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah, kenapa aku harus dihakimi sebagai orang berdosa? Itu teladannya. Kedua, Paulus meminta upah dunia ketika menginjili. Ya, datanya mana? Saya tunjukkan. Sabar, sedikit lagi ya. Ini dia. Apa kata Paulus? Dalam Roma pasal 3 nomor 7, dia mengaku kebenaran oleh dusta itu tidak perlu dihakimi sebagai orang berdosa. Ya, dan dia mengaku rasul untuk orang di luar Yahudi. Sementara Yesus ketika hidup di dunia menunjuk Petrus untuk orang Yahudi. Tiba-tiba dia mengaku utusan untuk orang berkuluk. Nah, teman-teman perhatikan. Ya. Kisah para rasul, ya. Bentar. Sebab inilah, dalam Kisah para Rasul dia mengaku sebagai terang, ya. Paulus mengaku sebagai terang. Kisah para Rasul pasal 13 nomor 47. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami, aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Dia mengutip perkataan Yesus katanya. Dia sendiri mengklaim bahwa aku dikatakan untuk menjadi terang loh. Nah, aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi, ya. Lanjut teman-teman. Galatia. Nah, yang paling kejam itu mengutuk hukum Taurat, melanggar aturan para nabi-nabi Bani Israel dalam Galatia pasal 3 nomor 10. Bahkan mengutuk Yesus dalam Galatia pasal 3 nomor 13. Jelas ya. Lanjut teman-teman, saya akan tunjukkan bahwa Paulus ini terakhir ya. Nah, bentar. Satu ayat. Ini satu ayat ya. Sorry. Laptop aku bermasalah. Oke. Ya, ini terakhir, nih ayat terakhir. Aduh, aku mampet. Ini terakhir aku menanggapi Pak, siapa namanya? Richard. Siapa? Pak Richard ya. Biar kita juga bisa giliran dengan yang lain ya Pak Richard ya. Ya Bapak lanjut dulu, nanti saya kasih data yang sangat mengerikan tentang Paulus. Satu data ini terakhir. Gitu Bapak, silakan Bapak, saya cari datanya dulu. Pak Richard. Udah, 5 menit ya, aku panjang nih Riva nih. Ya. Oke ya. 3 menit Pak Richard. Wah, gue lebih dari 3 menit. Sama Bapak udah
1,5 jam loh kita, Pak. Ini Bapak paling lama nih tamu kami nih. Iya, kan ketemu lawan yang seimbang. Kalau Uni Seimbang Rifa itu enak aja, ih. narasumber saya, Pak. Dia stay di atas. Atau Bapak Masa mau saya jadi seimbang sama narasumber Bapak? saya juga harus daftar dulu, Pak. 5 menit dia bertanya, baru dia nyari ayat lagi, kan butuh waktu lagi. Ini aku pakai Iyalah. 3 menit gimana sih? Harus seimbang dong, host. Ya, Seimbang itu, Pak. Karena Uni Rifa di sini itu sebagai narasumber, Pak. Jadi dia narasumber utama, Bapak sebagai tamu gitu. Nah, kalau misalnya Bapak mau bebas juga, Ah, ini nih dalam ayatnya. panjang waktunya, Bapak daftar dulu jadi narasumber saya. Ya, ini terakhir nih. Habis itu Bapak ya, ini terakhir ayat-ayatnya nih. Dengar teman-teman, ya. Ini ayat-ayat yang mengerikan tentang Paulus. Dalam 2 Korintus pasal 11 nomor 8, jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka. Jadi motivasi Paulus mengajarkan Bible, tahu kan? Tunjangan. Dalam 2 Korintus pasal 12 nomor 11, sungguh aku telah menjadi bodoh, tetapi kamu yang memaksa aku. Sebenarnya aku harus kamu puji. Motivasi Paulus lagi-lagi terbongkar oleh pengakuannya, yaitu ingin dipuji. Sebenarnya aku harus kamu puji, karena meskipun aku tidak berarti sedikit pun, namun di dalam segala hal aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Dia menyetarakan dirinya dengan murid-murid Yesus, padahal dia tidak pernah bertemu dengan Yesus. Ya, lalu 1 Korintus pasal 9 nomor 11. Jadi, jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? 3 indikator ini menunjukkan Paulus menjadi serigala berbulu domba karena ingin dipuji, karena ingin tunjangan, dan ingin hasil duniawi. Sayangnya dia dipenggal Raja Nero. Karena memang dalam kitab Amsal orang yang berdusta akan menyembur-nyembur dustanya itu tidak akan luput dari kematian yang mengerikan. Begitu. Terima kasih. Silakan Pak Richard terakhir, habis itu hadap yang lain. Masya Allah, mantap, luar biasa. Uni Rifa menyala malam ini ya. Setiap hari menyala, Pak. Cuman karena kebetulan Bapak baru 2 kali naiknya. Jadi Oke, baru tahu. sekarang giliran aku ya. Jadi gini, Ya, silakan Pak Richard. Silakan Pak Richard. closing statement ya. Oke, jadi gini Uni Rifa ya. Apa yang disampaikan Uni Rifa, sekian ayat-ayat yang ditampilkan, tidak ada satupun perkataan Yesus mengatakan bahwa Paulus itu adalah nabi palsu. Tidak ada, ya, tidak ada. Itu semua adalah penafsiran-penafsiran dari Uni Rifa sendiri. Dan saya mengerti, saya paham karena Uni Rifa memang tidak mengimani, ya kan? Ya, saya mengerti lah, saya memahami, ya kan? Tapi kalau secara iman Kristen, ya karena saya mengimani, saya lebih paham dengan kitab ya saya, ya pasti berbeda dengan penafsiran yang disampaikan oleh Uni Rifa. Karena saya baca Alkitab setiap hari Minggu, nggak perlu harus setiap hari lah. Saya lebih paham, saya lebih tahu dari Uni Rifa. Tapi nggak masalah, Uni Rifa mempertanyakan ayat itu, ya itu hal yang wajar lah ya. Lah saya pengen tahunya ya, perhatiannya terhadap ayat-ayat Alkitab, itu luar biasa. Ya kan? Jadi tidak ada satupun ayat yang ditampilkan oleh Uni Rifa, Yesus mengatakan bahwa Paulus itu adalah nabi palsu. Itu semua berdasarkan penafsiran Uni Rifa sendiri. Ya, saya ngertilah Anda tidak mengimani. Dan saya berpegang Alkitab adalah sumber kebenaran tertinggi kami. Ya kan, sama seperti saudara muslim, Al-Quran adalah sumber kebenaran tertinggi. Apa yang tertulis di kitab kita masing-masing, itulah adanya. Ya kan? Jelas sekali tentang Paulus dikatakan di sini, di ayat di Kisah Para Rasul 9 dikatakan judulnya Saulus bertobat. Dia bertobat ini, ya. Akhirnya Yesus bertemu dengan dia. Tuhan kasih hidayah orang penjahat ini sekali. Ya, banyak menyiksa, membunuh murid-murid Yesus, tapi Tuhan ubah hidupnya. Tuhan kasih hidayah. Sama dengan cerita di Islam, Umar bin Khattab ya, yang tadinya jahat sama baginda, akhirnya Tuhan kasih hidayah, akhirnya dia jadi murid sahabat-sahabat, menjadi sahabat Nabi. Nah, seperti inilah Paulus ini. Dia begitu jahat, Tuhan ubah hidupnya, ya kan? Dikatakan jelas sekali ayat ini, saya ulang lagi ya. Di Kisah Para Rasul 9 ayat 15, pergilah orang ini adalah alat pilihan bagiku. Ini perkataan Yesus langsung. Ini secara letter-letter tertulis di Alkitab. Dia akan memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, kepada raja-raja, dan orang ini akan menunjuk kepada raja-raja
dan banyak penderitaan yang harus dia tanggung. Benar. Jadi teladannya Paulus apa? Dia mengabarkan berita baik tentang keselamatan, tentang namanya Yesus, ya kan? Dia sampai disiksa, dianiaya, sampai akhirnya apa? Dia dipenggal loh, dipenggal. Padahal dia ini Paulus ini orang pilihan. Kenapa? Baik. Mana keadilan Tuhan? Dia Pak dipenggal. Richard, Ya, sudah belum? Sudah 5 menit ternyata? kok 5 menit? Wah, cepat kali. Iya, nggak terasa kan? Nah, jadi gitu sebentar. Oh, jangan apa lagi, Pak? Setengah menit. Langsung aja, Pak. Langsung to the point. Bapak sudah 5 menit ini. Jadi Paulus jelas dikatakan di sini alat pilihan bagiku untuk menyampaikan namaku kepada raja-raja dan bangsa-bangsa. Itu tertulis loh, bukan penafsiran. Kalau Niriva tadi itu ayat-ayatnya itu penafsiran semua. Tidak ada perkataan Paulus. Yesus mengatakan bahwa Paulus itu nabi palsu, tidak ada. Itu Baik. penafsiran. Nggak Baik. masalah, oke? Baik. Terima kasih Pak Richard. Sebelum Terima kasih. Uni merespon dari yang telah Pak Richard sampaikan, kami ingin mengucapkan perpisahan dulu Ya. untuk pada malam hari ini dengan Pak Richard. Uni. Baik, saya terima kasih. Ya, akhirnya kita bisa diskusi yang baik, ya, tidak saling menghujat, dan saya menghargai Anda begitu peduli dengan kitabnya kami. Tiap hari kalian membicarakan tentang kitab kami Kristen, dan itu memberi kami juga motivasi sebagai umat Kristen harus lebih paham tentang kitabnya, jangan cuma di hari Minggu saja. Sedangkan saudara Muslim itu tiap hari membahas kitab Kristen, jadi malulah kalau kita nggak paham. Oke? Oh, Ya, terima baik. kasih Umi Rifa, makasih ya. Tuhan Terima kasih. berkati ya. Siap, Pak Richard, Pak Richard. Tuhannya Yesus memberkati kami. Amin, makasih. Baik, Oke, izin selamat turunkan ya Pak ya. Ya, Baik, silakan, sampai silakan. ketemu nanti. Baik. Baik Uni, sebelum Uni merespon tadi yang telah disampaikan Pak Richard, karena saya ingin mendengar juga ya bahwasanya di situ tadi banyak sekali yang disalahartikan juga oleh Pak Richard sendiri dari apa yang telah disampaikan Uni ya, dan saya ingin Uni merespon terkait hal itu seperti itu. Dan teman-teman serempak untuk naikkan lab-labnya 1,1. Cuma tambah 100 saja teman-teman. Silakan sekarang serempak teman-teman, serempak. Oke, silakan Uni sambil. Ya, yang pertama adalah tidak satupun kriteria nabi palsu yang dinubuatkan oleh Yesus dalam perjanjian baru itu merujuk kepada Nabi Muhammad. Fix. Coba satu saja. Satu saja. Tidak ada sama sekali kriteria nabi palsu yang disebutkan oleh Yesus di dalam kitab perjanjian baru. Tidak ada yang merujuk kepada Nabi Muhammad. Tapi banyak sekali nubuatan yang merujuk kepada Paulus tentang nabi palsu. Saya sudah sebutkan. Bahkan implementasi dari kesesatan yang betul-betul nyata, yang paling jelas adalah tentang dihapuskannya korban bakaran menurut pembinasa keji dalam kitab Daniel. Umat Kristen sendiri karena dibatalkan oleh Paulus dalam Efesus pasal 2:15 itu adalah bentuk penyimpangan. Jadi penyimpangan itu adalah ajaran Tuhan adalah A, B, dan C. Tiba-tiba dibatalkan ajaran Tuhan itu. Sementara Yesus sebagai tokoh sentral keagamaan Kristen tidak pernah membatalkan hukum Torah, tapi bahkan mengatakan menggenapi, bahkan dalilnya secara eksplisit. Jangan menyangka aku datang meniadakan hukum Torah, aku datang menggenapinya. Tiba-tiba Paulus mengatakan apa? Dia dengan matinya Yesus telah batal hukum Taurat. Makanya saya katakan, ajaran Paulus dengan Yesus itu bertentangan. Banyak sekali ajaran Paulus dengan ajaran Yesus bertentangan. Contoh, peristiwa bagaimana cara menyelamatkan manusia, bagaimana cara mengampuni dosa. Kata Paulus dalam kitab Ibrani, pengampunan itu tidak bisa diampuni kalau tanpa penumpahan darah. Sementara Yesus sendiri mengampuni perempuan sundal karena dia terlalu banyak berbuat kasih. Tidak ada darah yang tertumpah pada waktu itu. Makanya saya katakan, saya ini hanya membuktikan bahwa justru nubuatan yang disampaikan oleh Yesus justru banyak dipenuhi oleh Paulus. Begitu. Ya, jadi teman-teman Kristen, kalau kalian keberatan dengan statement saya minta kalian buktikan, bantah argumen saya. Ya, kalau kalian mau menjelaskan lebih paham daripada saya, silakan naik, jelaskan dengan catatan bawa data. Kalau cuma asumsi liar dan kalau cuma asumsi liar ya, dan kalian mengklaim punya Roh Kudus, saya juga bisa katakan saya punya roh bapaknya Roh Kudus. Saya bisa katakan itu. Tapi itu cuma klaim. Saya bisa katakan nih, saya punya roh keluarga Roh Kudus, bapaknya Roh Kudus, ibunya Roh Kudus, nenek moyang Roh Kudus, gitu loh.
Nah itu klaim. Masalahnya saya tidak akan berkata begitu. Dan bahkan kami umat Islam lebih layak menyebutkan bahwa saya katakan di dalam diri saya ada ruah hakodes atau roh kudus. Kenapa? Karena roh kudus dalam Al-Quran merujuk kepada Al-Quran itu sendiri. Dalam hati saya ada Al-Quran, ada. Saya bisa melafazkan ayat-ayat Al-Quran secara harfiah. Saya bisa mengeluarkan ayat Al-Quran dari lisan saya. Ya, jadi kalau seandainya mengatakan saya punya roh kudus, saya juga bisa bilang begitu. Ya, tapi masalahnya saya tidak perlu mengklaim begitu. Saya cukup klaim berdasarkan penelitian bacaan yang saya temukan. Saya bisa membuktikan bahwa ternyata yang memenuhi nubuatan nabi palsu justru Paulus. Oke. Saya ingatkan kembali teman-teman, untuk yang minta bergabung pastikan non-muslim ya. Pastikan diri Anda non-muslim. Karena kalau muslim itu tidak kita bahas untuk yang sekarang teman-teman. Ini agar bisa terjadi diskusi dua arah. Jadi kita khususkan pada malam hari ini, itu yang naik ke atas berdiskusi dengan kita, itu yang non-muslim teman-teman. Yang muslim besok pagi. Jadi khusus muslim itu besok pagi jam 8 pagi ya, pembahasan kita juga tentang Islam, begitu teman-teman. Nah, di sini pembahasan kita lintas agama agar terjadi diskusi dua arah. Jadi kita butuh teman-teman yang non